Di tengah derasnya hujan malam, dua anak yatim piatu menemukan kardus mengapung di sungai. Saat dibuka, ternyata di dalamnya ada bayi mungil yang menggigil kedinginan. Mereka tak tahu siapa bayi itu, tapi keputusan mereka malam itu mengubah segalanya. Bukan hanya hidup sang bayi, tapi juga nasib mereka sendiri. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari keramaian kota dan hiruk-pikuk kendaraan, hiduplah dua anak kakak beradik yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Desa itu dikelilingi oleh pepohonan tinggi, ladang-ladang luas, dan sungai yang mengalir membelah perkampungan. Suasana desa sangat sederhana, nyaris tak berubah sejak puluhan tahun lalu. Rumah-rumah warga berdiri rapat, dengan dinding kayu dan atap seng, menyisakan suara gemerincing saat hujan turun. Di salah satu sudut desa, tak jauh dari hutan kecil yang menjadi batas desa, berdiri sebuah gubuk reot yang hampir tak layak disebut rumah. Di sanalah Randy dan Nisa tinggal, dua anak yatim piatu yang hidup mengandalkan sisa-sisa kekuatan dan harapan. Randy baru berusia 13 tahun, tapi sejak kecil ia sudah belajar menjadi dewasa sebelum waktunya. Rambutnya hitam kusam, kulitnya legam terbakar matahari, dan tubuhnya kurus karena kurang makan. Tapi sorot matanya tegas. Ada semacam keteguhan yang mengeras di balik wajah polosnya. Sejak ayah dan ibunya meninggal karena sakit 2 tahun lalu, Randy mengambil alih semua tanggung jawab yang seharusnya tidak ditanggung anak seusianya. Ia memasak seadanya, mencuci pakaian dengan air sungai, memperbaiki atap rumah yang bocor, hingga mencari kayu bakar untuk dijual agar bisa membeli beras dan sedikit sayur untuk adiknya. Sementara Nisa, adiknya yang baru berusia 8 tahun, memiliki wajah manis dengan mata besar yang sering terlihat basah. Ia lebih sering diam, duduk di dekat jendela rumah yang tak lagi punya kaca, memandangi burung-burung kecil yang berterbangan di dahan pohon jambu depan rumah. Sejak kepergian orang tuanya, Nisa menjadi lebih murung. Namun, ia selalu berusaha ceria di depan Randy, agar kakaknya tidak semakin terbebani. Meski kadang menangis diam-diam saat malam tiba, Nisa tetap bangun pagi dan membantu sebisanya. Kadang ia menyapu halaman, kadang pula membantu mencuci piring dari air tampungan hujan. Gubuk mereka hanya memiliki 2 ruang, satu untuk tidur dan satu lagi untuk memasak dan menyimpan barang-barang bekas. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk, dan lantainya tanah keras. Di musim hujan, air sering merembes dari bawah dan membuat ruangan lembab serta dingin. Tidak ada tempat tidur empuk. Mereka hanya beralaskan tikar yang sudah usang. Selimut yang mereka punya adalah kain batik bekas milik ibu mereka dulu. Tapi meski hidup penuh keterbatasan, Randy dan Nisa tetap bertahan. Mereka saling menjaga, saling menguatkan, dan saling menyayangi dengan cara yang mungkin tidak banyak orang lihat. Setiap pagi, sebelum matahari muncul sepenuhnya, Randy sudah bangun. Ia akan mengambil karung kecil dan membawa sebilah parang tumpul. Ia berjalan menuju sungai atau hutan mencari ranting kayu kering, atau kadang mencari botol plastik dan logam bekas yang bisa dijual. Nisa sering ikut, menggenggam tangan kakaknya sambil membawa kantong kain. Mereka menyusuri jalan setapak berbatu, melewati rumpun bambu dan semak tinggi, menyapa hewan-hewan liar yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Tidak jarang mereka harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan 2 atau 3 potong kayu yang bisa dibawa pulang. Setelah kembali, Randy akan menyalakan api di tungku tanah liat dan memasak air. Kadang mereka hanya sarapan dengan nasi dan garam, atau pisang rebus jika sedang beruntung. Tak jarang pula mereka menahan lapar hingga siang karena tidak ada apa-apa di dapur. Meski begitu, tidak sekalipun Randy mengeluh. Ia tahu, jika ia menyerah, maka Nisa pun akan ikut hancur. Ia menyadari bahwa meski masih kecil, ia adalah satu-satunya tumpuan Nisa. Orang-orang di desa tahu bahwa Randy dan Nisa hidup susah, tapi tak banyak yang benar-benar peduli. Sebagian hanya memberi mereka makanan sisa sesekali, atau pakaian bekas jika ada. Namun, karena rumah mereka berada di pinggiran desa, banyak pula yang tidak tahu persis seberapa sulit kehidupan mereka sehari-hari. Randy sendiri tidak pernah meminta-minta. Ia merasa malu dan lebih memilih bekerja sendiri, meskipun itu berarti harus menyusuri sungai seharian penuh untuk mendapatkan segenggam botol plastik.
Kehidupan mereka seperti itu terus berjalan, hari demi hari, dengan rutinitas yang sama. Saat malam tiba dan suara jangkrik menguasai keheningan desa, mereka akan duduk berdua di dekat tungku yang masih menyala, saling memeluk agar tubuh mereka tetap hangat. Kadang Randy bercerita tentang kenangan bersama orang tua mereka. Tentang ibu yang suka menyanyi saat memasak, atau tentang ayah yang suka menggendong Nisa saat ia kecil. Cerita-cerita itu jadi pengantar tidur mereka, karena buku dan mainan sudah lama tidak mereka miliki. Meski hidup mereka kelam, ada cahaya kecil yang masih menyala dalam hati mereka, harapan. Randy bermimpi suatu hari nanti ia bisa bekerja dan membangun rumah yang layak untuk adiknya. Ia ingin melihat Nisa sekolah lagi, memakai seragam dan sepatu seperti anak-anak lain. Sementara Nisa hanya berharap bisa terus bersama kakaknya, karena ia merasa hanya Randy yang membuatnya merasa aman di dunia ini. Harapan itu yang membuat mereka bertahan, hari demi hari, di tengah kehidupan yang sepi dan penuh kesulitan. Kadang, saat berjalan menyusuri sungai yang panjang dan berkelok, mereka berbicara tentang masa depan, meskipun hanya pelan-pelan dan dalam hati. Mereka tahu hidup tak mudah, tapi mereka juga tahu mereka tidak sendirian. Selama mereka masih punya satu sama lain, mereka percaya bisa menghadapi apapun. Dan tanpa mereka sadari, di balik kehidupan yang tampak biasa dan sunyi itu, sebuah peristiwa besar sedang menanti mereka. Sebuah kejadian yang akan mengubah hidup mereka, dan mempertemukan mereka dengan sebuah takdir yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi itu, udara desa masih dingin. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menyelimuti jalan setapak yang basah oleh embun. Seperti biasa, Randy dan Nisa bangun lebih awal. Setelah mengisi perut dengan sisa nasi semalam dan air rebusan daun pandan, mereka bersiap menyusuri sungai di tepi hutan kecil. Randy membawa karung goni dan tongkat kayu, sedangkan Nisa membawa keranjang anyaman dari bambu yang sudah usang di salah satu sudutnya. Hanya itu yang mereka punya untuk mengumpulkan kayu kering dan barang bekas yang bisa dijual ke warung dekat balai desa. Mereka berjalan menyusuri jalan sempit yang menurun menuju aliran sungai. Tanah di bawah kaki mereka terasa dingin dan lembab. Udara pagi berembus pelan, membawa suara gemericik air dan kicau burung yang bersahut-sahutan dari balik pepohonan. Hari itu terlihat seperti pagi-pagi biasanya, tenang, sepi, dan tanpa kejutan. Tapi tak ada yang tahu bahwa pagi itu akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Setibanya di pinggir sungai, Randy mulai mencari ranting kayu yang terapung di antara bebatuan besar. Ia menyusuri sisi kanan sungai, sementara Nisa berjalan perlahan ke arah semak-semak, berharap bisa menemukan ranting yang tersangkut atau plastik bekas yang bisa mereka jual. Suara air sungai cukup deras, namun tidak menakutkan. Randy sempat menoleh ke arah adiknya dan mengingatkan agar tak terlalu jauh dari tepi. Nisa hanya mengangguk pelan sambil terus berjalan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang hanya diisi suara alam. Tapi kemudian, dari arah semak yang mulai menguning, terdengar suara pelan, tidak seperti suara hewan atau desir angin. Itu suara tangisan. Bukan tangisan keras, melainkan lirih, sesenggukan kecil seperti suara anak kucing yang terluka. Nisa berhenti sejenak, mencoba menajamkan pendengaran. Tangisan itu terdengar lagi. Ia menoleh ke arah Randy, matanya membesar. "Kak, dengar nggak itu suara bayi ya?" Randy awalnya ragu, tapi saat ia mendekat, suara itu semakin jelas. Tangisan yang lemah, tercekat, seolah sudah berlangsung lama. Keduanya saling pandang sebentar. Tanpa banyak kata, mereka bergerak mendekat ke arah sumber suara. Suara itu berasal dari balik semak-semak lebat di tepi sungai, di mana arus air mengalir lebih pelan dan ada banyak ranting tersangkut. Randy menyingkirkan beberapa batang ilalang tinggi, dan saat pandangannya menembus sela-sela daun, ia terpaku. Di antara lumpur, air sungai yang dangkal, dan tumpukan ranting, terlihat sebuah kardus besar yang sebagian terendam air. Kardus itu agak miring dan tampak basah di sebagian sisi. Dari dalamnya, terdengar jelas tangisan bayi. Tanpa pikir panjang, Randy melangkah cepat dan menarik kardus itu dari dalam air. Kardus itu berat, tapi bukan karena isinya, melainkan karena sudah menyerap air sungai. Saat berhasil membawanya ke daratan kering,
Ia membuka tutup kardus yang sudah robek. Dan di dalamnya, terbungkus kain tipis yang lembab dan kotor, terbaring seorang bayi mungil dengan wajah pucat, tubuh menggigil, dan mata yang memerah karena terlalu lama menangis. Bayi itu terlihat baru berumur beberapa minggu. Tangan kecilnya bergerak pelan, seolah memohon dekapan dan kehangatan. Nisa langsung menutup mulutnya, menahan tangis dan teriakan. Ia tak percaya ada bayi ditinggalkan seperti itu. Hatinya yang masih polos langsung teriris. Randy, meski berusaha tetap tenang, merasakan tubuhnya gemetar. Ia buru-buru melepas jaket lusuhnya dan membungkus tubuh bayi itu. Ia tahu bayi itu harus segera dipanaskan atau bisa mati kedinginan. Nisa mengulurkan tangannya, berusaha menenangkan tangisan sang bayi dengan usapan lembut di pipi. Tangisan itu perlahan mengecil, seperti merasa aman dalam pelukan hangat kakak beradik itu. Randy berpikir cepat. Tidak mungkin mereka tinggal di sana terlalu lama. Sungai bisa saja pasang atau hewan liar datang mendekat. Ia menggendong bayi itu dengan sangat hati-hati. Sementara Nisa membawa sisa kain dan botol kecil yang ternyata juga ada di dalam kardus. Isinya hanya sedikit susu yang sudah basi dan berbau. Itu menandakan bayi ini sudah ditinggalkan cukup lama. Tapi siapa yang meninggalkannya? Dan kenapa di sungai? Pertanyaan itu bergelayut di kepala Randy. Tapi sekarang bukan saatnya mencari jawaban. Yang terpenting adalah menyelamatkan bayi ini terlebih dahulu. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah terasa berat karena Randy harus terus memeluk bayi itu agar tidak terguncang. Nisa berjalan di sampingnya. Matanya tak lepas dari wajah bayi yang tertidur pulas karena kelelahan. Setibanya di gubuk, Randy langsung menyalakan api kecil dari sisa kayu bakar semalam. Ia membuatkan air hangat dengan termos tua dan mencelupkan kain bersih seadanya untuk menyekat tubuh bayi itu. Sementara Nisa menyiapkan tempat tidur dari selimut tipis dan tikar. Bayi itu masih menggigil meski tubuhnya sudah kering. Randy tak bisa berhenti mengelus kepala kecil itu. Mencoba menenangkan dengan bisikan pelan. Ia sadar, bayi ini benar-benar butuh bantuan. Tidak hanya makanan dan pakaian, tapi juga kehangatan dan kasih sayang. Meski mereka miskin, mereka tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Dan justru karena itu, mereka tak mungkin meninggalkan bayi ini begitu saja. Hari mulai siang, dan sinar matahari masuk dari celah dinding bambu. Tapi suasana di gubuk kecil itu terasa berbeda. Ada tangisan, ada tawa kecil, dan ada kehidupan baru yang tiba-tiba hadir di tengah kesepian mereka. Randy dan Nisa tidak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan membiarkan bayi itu terlantar lagi. Meski hidup mereka sendiri penuh kekurangan, mereka tahu betul bahwa bayi itu tak boleh merasa sendirian di dunia yang kejam ini. Sejak bayi mungil itu mereka bawa pulang, suasana di gubuk reot milik Randy dan Nisa berubah. Ada tangisan baru yang mengisi pagi, siang, dan malam. Ada kehidupan baru yang kini menggantungkan nasibnya pada dua anak kecil yang bahkan belum bisa menggantungkan hidupnya sendiri. Tapi tidak sekalipun terlintas di pikiran Randy untuk menyerah atau mengembalikan bayi itu kemanapun. Dalam diam, ia merasa bahwa bayi ini hadir bukan tanpa alasan. Mungkin memang Tuhan menitipkan makhluk kecil ini pada mereka, bukan orang dewasa, bukan keluarga kaya, melainkan dua anak yatim piatu yang tahu rasanya kehilangan, dan tahu betul pentingnya pelukan hangat saat dunia terasa dingin. Nisa sangat cepat membentuk ikatan dengan bayi itu. Meski usianya masih 8 tahun, naluri keibuannya muncul begitu kuat. Ia dengan sabar menyelimuti sang bayi dengan kain tipis yang mereka punya. Ia memberi nama panggilan sementara, Ayu, karena menurutnya bayi perempuan itu sangat cantik meski masih lemah dan penuh luka kecil. Ia akan duduk berjam-jam di sisi Ayu, menyanyikan lagu yang dulu sering dinyanyikan ibunya sebelum tidur, meski nadanya sering meleset dan suaranya masih pecah. Tapi Ayu tenang dalam pelukannya. Randy, di sisi lain, merasakan beban yang berat tapi tak membuatnya goyah. Ia tahu, bayi sekecil itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Meski ia sendiri belum pernah mengurus bayi, ia belajar dengan cepat. Ia belajar menyeduh air hangat dari air tampungan hujan, menghaluskan pisang rebus dengan sendok untuk dicoba sedikit demi sedikit, dan membalut tubuh bayi itu agar tetap hangat saat malam datang.
Ia juga membuat ayunan sederhana dari sarung bekas yang diikat di dua sisi tiang bambu rumah. Meski tidak sempurna, bayi itu bisa tidur nyenyak di sana, berayun pelan dalam pelukan angin. Namun, setiap malam setelah semua tenang, Randy sering duduk sendiri di pojok ruangan, memandangi langit-langit rumah yang dipenuhi sarang laba-laba. Ia menatap bayi itu dengan mata berat dan pikiran penuh kekhawatiran. Dari mana bayi ini berasal? Siapa yang tega meninggalkannya di sungai? Dan sampai kapan ia dan Nisa bisa bertahan merawat bayi ini dengan segala keterbatasan yang mereka punya? Tapi setiap kali ia melihat Nisa tertawa sambil menggendong Ayu, kekhawatirannya seolah melebur dalam rasa hangat yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Mungkin ini bukan soal sanggup atau tidak. Mungkin ini soal mau atau tidak. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Bayi itu kerap menangis di malam hari, rewel karena demam atau perutnya kembung. Randy harus bergantian berjaga dengan Nisa. Tapi karena Nisa masih kecil dan mudah tertidur, Randy akhirnya yang paling sering berjaga sendirian. Ia mengganti kain basah dengan tangan gemetar, menidurkan Ayu dengan punggungnya sendiri yang sudah letih. Di saat anak lain seusianya mungkin sedang sekolah atau bermain, Randy sibuk menjadi ayah dan ibu sekaligus. Ia tidak punya panduan, tidak punya petunjuk. Yang ia punya hanya hati dan niat. Pernah satu malam, Ayu menangis tak berhenti. Badannya panas, keringat membasahi dahinya. Randy panik. Ia tak tahu harus bagaimana. Obat pun tak punya. Ia hanya mengompres kepala bayi itu dengan kain basah dan memeluknya erat-erat, berharap tubuhnya bisa menyerap panas itu. Ia bahkan sempat berdoa dalam tangis, memohon pada Tuhan agar Ayu tidak diambil darinya. Dalam kondisi seperti itu, Randy merasa lebih takut kehilangan dibanding sebelumnya. Kehadiran Ayu ternyata membuka luka lama, dan sekaligus menyembuhkannya perlahan. Keesokan paginya, Randy nekat pergi ke balai desa. Ia menutupi tubuh Ayu dengan kain dan membawanya di gendongan. Dengan suara pelan dan penuh keraguan, ia bertanya pada seorang petugas tua di sana, apakah ada orang yang kehilangan bayi. Namun, sang petugas hanya menggeleng. Tidak ada laporan kehilangan bayi. Bahkan, tidak ada ibu hamil di desa selama beberapa bulan terakhir. Randy hanya bisa mengangguk pelan dan kembali pulang. Ia sadar, tidak akan mudah menemukan jawaban. Sejak saat itu, Randy dan Nisa tak lagi mencari siapa orang tua bayi itu. Mereka memilih merawatnya sebaik mungkin, seolah Ayu memang bagian dari mereka. Randy membagi waktu lebih ketat. Pagi ia ke sungai mencari kayu. Siang ia pulang lebih cepat agar bisa menjaga Ayu dan membiarkan Nisa tidur sebentar. Kadang mereka makan lebih sedikit agar bisa menyisakan makanan untuk Ayu. Meski lapar sering datang, tapi kehadiran Ayu membuat perut kosong terasa lebih ringan. Ada kebahagiaan yang berbeda saat melihat Ayu tersenyum, meski hanya sebentar. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, Nisa duduk memandangi Ayu yang tertidur dalam ayunan sarung. Ia bertanya pada Randy, "Kalau Ayu besar, dia panggil kita apa ya, Kak?" Randy diam cukup lama. Hatinya terasa campur aduk. Ia tidak tahu apa masa depan mereka, atau bagaimana mereka bisa membesarkan Ayu lebih lama lagi. Tapi ia tahu, di depan mereka ada tanggung jawab, bukan sekadar anak kecil yang ditemukan di sungai, tapi seorang manusia kecil yang sekarang menjadi bagian dari hidup mereka. "Terserah Ayu nanti," jawab Randy akhirnya pelan. "Yang penting, sekarang kita jaga dia baik-baik." Jawaban itu bukan sekadar ucapan. Randy benar-benar menjadikan Ayu sebagai prioritas utama. Ia mulai menukar botol plastik dengan kain bekas yang bisa dijadikan popok. Ia membuat mainan dari potongan kayu kecil. Ia menghibur Ayu dengan suara pelan, menepuk-nepuk punggungnya sampai bayi itu tertidur. Nisa pun semakin dekat dengan Ayu, menyebut dirinya kakak, dan selalu berbagi cerita, meski Ayu belum bisa mengerti. Hari-hari mereka tidak mudah, tapi lebih hangat dari sebelumnya. Dan seperti pagi-pagi lainnya, saat embun masih menempel di dedaunan dan suara alam mengisi udara, Randy duduk di samping api kecil sambil menggendong Ayu yang mulai mengoceh dengan suara lucu. Di matanya, ada sesuatu yang berbeda, sebuah harapan baru. Mungkin mereka bukan siapa-siapa.
Mungkin mereka hanya dua anak kecil miskin tanpa masa depan yang jelas. Tapi kini, mereka tahu satu hal, mereka punya alasan baru untuk bertahan. Hari ketiga sejak mereka menemukan Ayu, keadaan di dalam gubuk Randy dan Nisa berubah drastis. Malam-malam mereka tidak lagi senyap. Ayu, bayi mungil yang mereka rawat dengan segala keterbatasan, mulai menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman. Tubuhnya terasa lebih hangat dari biasanya, keringatnya keluar deras, dan tangisannya semakin sering terdengar. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang bisa ditenangkan hanya dengan ayunan atau dekapan. Malam ini Ayu terus menangis dengan suara lirih yang justru membuat dada Randy terasa lebih sesak. Ia tahu betul bahwa ini bukan tangisan biasa. Randy mengelus kepala bayi itu dengan lembut, mencoba mengingat semua hal yang pernah ia lihat atau dengar tentang cara merawat bayi sakit, tapi pikirannya kosong. Ia bukan seorang ibu, bukan pula remaja yang pernah melihat cara kerja rumah sakit. Ia hanyalah seorang anak lelaki miskin, yang dipaksa tumbuh terlalu cepat oleh keadaan. Namun malam itu, ia tetap berusaha. Ia mengompres kepala Ayu dengan kain basah, mendekapkan bayi itu ke dada agar hangat tubuhnya bisa sedikit meredakan panas. Nisa duduk di samping, menggenggam ujung kain selimut dan sesekali menahan air mata yang ingin jatuh. Ia takut kehilangan Ayu, takut sekali. Saat pagi tiba, Randy memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya menunggu keajaiban. Maka setelah memastikan Ayu tertidur meski masih gelisah, Randy menggulung jaketnya, mengambil topi lusuh, dan bergegas keluar rumah. Ia melangkah cepat ke arah desa, meninggalkan Nisa yang menjaga Ayu di rumah. Tujuan Randy hanya satu, mencari tahu, apakah ada seseorang di desa ini yang kehilangan bayi? Atau setidaknya tahu dari mana bayi itu berasal? Setibanya di jalan utama desa, Randy menghampiri warung kecil tempat warga biasa berkumpul. Beberapa ibu sedang duduk sambil berbincang ringan, menjemur pakaian dan menyiapkan sayur untuk dijual. Randy menyapa mereka pelan dan membuka pembicaraan dengan sopan. Ia menceritakan secara singkat bahwa ia menemukan bayi di tepi sungai, dan bertanya apakah ada di antara warga yang pernah mendengar soal bayi hilang, kecelakaan, atau apapun yang bisa mengarah pada petunjuk. Namun yang ia dapatkan hanyalah anggukan bingung dan pandangan yang lebih banyak dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa ibu malah tertawa kecil, menyangka Randy hanya mengarang cerita. Anak kecil mana bisa rawat bayi? Salah satu ibu berbisik sambil tersenyum sinis. Jangan-jangan dia pungut buat diminta-mintain belas kasihan. Timpal yang lain. Ucapan-ucapan itu tidak diucapkan keras, tapi cukup terdengar dan jelas menghantam hati Randy. Ia hanya menunduk, menahan rasa malu dan sakit hati. Ia tidak ingin dianggap pengemis, dan tidak sedang mencari belas kasihan. Ia hanya ingin tahu siapa sebenarnya bayi itu, dan apakah ada keluarganya yang bisa ditemukan. Tapi ternyata tidak semua orang peduli. Tidak semua orang percaya bahwa dua anak miskin sepertinya bisa punya hati sebesar itu. Dengan langkah gontai, Randy berpindah ke rumah Pak Ranto, seorang tetua desa yang dulu pernah membantu menguburkan orang tuanya. Ia berharap lelaki tua itu bisa memberinya informasi atau nasihat. Pak Ranto menerima kedatangan Randy dengan tenang, dan mendengar ceritanya sambil mengangguk pelan. Tapi bahkan ia pun tak punya jawaban. Kalau tidak ada laporan kehilangan anak, mungkin bayi itu bukan dari desa ini. Bisa saja dari luar, atau entahlah, katanya sambil menghela napas panjang. Randy pulang dengan langkah lelah. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi tanya. Siapa yang tega meninggalkan bayi sekecil itu di sungai? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, dan semua itu membuat hatinya semakin gelisah. Ia merasa tak berdaya, merasa bahwa dunia terlalu besar dan kejam untuk dilawan seorang diri. Tapi saat langkahnya sampai di depan gubuk, dan ia mendengar suara Nisa meninabobokan Ayu, ia tahu satu hal, meskipun dunia tidak peduli, ia dan Nisa tidak akan pernah membiarkan bayi itu sendiri lagi. Ketika ia masuk ke rumah, Nisa menoleh dan langsung menghampiri. "Kak, Ayu tadi muntah sedikit, tapi sekarang dia tidur lagi," ucapnya pelan. Randy memeriksa Ayu dengan hati-hati. Wajah bayi itu pucat, tapi nafasnya sudah lebih tenang. Mungkin karena kelelahan.
Randy menatap wajah mungil itu dengan diam, lalu menghela napas panjang. Ia merasa gagal. Ia tak menemukan jawaban apapun, tidak ada bantuan, bahkan tak ada niat baik dari siapapun yang ia temui hari ini. Sore harinya, Randy duduk sendirian di belakang rumah, di atas batang kayu tua. Angin bertiup lembut, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Ia menatap matahari yang mulai turun ke ufuk barat, dan hatinya semakin terasa berat. Ia tidak tahu harus melangkah kemana. Ia bukan pahlawan, bukan pula penolong siapa-siapa. Ia hanya anak lelaki biasa yang tiba-tiba harus menjaga dua nyawa sekaligus. Tapi dalam kelelahan itu, ia mulai merenung. Kalau semua orang tidak mau peduli, maka ia dan Nisa harus lebih kuat. Karena mungkin, memang mereka berdua satu-satunya orang yang bisa jadi pelindung bagi Ayu. Hari-hari berikutnya, Randy tetap mencari informasi, dari warung ke warung, dari kebun ke kebun. Tapi hasilnya selalu nihil. Tak ada jejak, tak ada kabar, tak ada yang mengaku kehilangan bayi. Sampai akhirnya, ia berhenti bertanya. Ia mulai percaya bahwa mungkin memang bayi itu bukan untuk ditemukan oleh orang tuanya. Mungkin memang Tuhan menempatkannya di sungai, di tempat dan waktu yang tepat, untuk dipungut oleh mereka. Dua anak kecil yang mengerti makna kehilangan lebih dari siapapun. Malam itu, Randy memandangi Ayu yang tidur dalam gendongan Nisa. Bayi itu mulai bisa tersenyum, mulai menunjukkan ekspresi kecil yang membuat hati hangat. Meski panas tubuhnya belum sepenuhnya turun, ia terlihat lebih tenang. Nisa mengelus pipinya dengan penuh kasih. Kayaknya Ayu mulai kenal kita ya, Kak. Gumam Nisa, suaranya pelan. Randy tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menatap langit-langit gubuk yang mulai lapuk, seolah sedang meminta petunjuk dari langit. Di balik semua kekhawatiran dan ketidakpastian, ia tahu satu hal, mereka tidak akan menyerah. Beberapa hari berlalu sejak Randy terakhir bertanya ke warga desa tentang asal-usul Ayu. Meski hasilnya nihil dan mengecewakan, ia dan Nisa tetap merawat bayi itu dengan sepenuh hati. Keadaan Ayu perlahan mulai membaik. Demamnya sudah reda, tubuhnya tidak lagi menggigil, dan tangisannya kini jauh lebih jarang terdengar. Setiap kali membuka mata, bayi itu menatap sekeliling dengan pandangan polos, seolah sedang menghafal wajah Randy dan Nisa. Senyum kecilnya mulai muncul, dan setiap kali ia menggerakkan tangan mungilnya, Nisa akan bersorak pelan seperti mendapat kejutan indah. Hari-hari mereka memang masih dipenuhi kesulitan. Tapi senyum Ayu membuat semua itu terasa sedikit lebih ringan. Randy pun mulai lebih tenang, meski ia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan besar belum terjawab. Ia tidak bisa berhenti memikirkan asal-usul bayi ini. Rasa penasaran itu semakin kuat, terutama sejak malam ketika Ayu sempat menangis terus-menerus sambil menggenggam erat kain tipis yang menjadi satu-satunya sisa dari kardus tempat ia ditemukan. Kain itu bukan kain sembarangan. Warnanya merah marun dengan motif bunga emas, dan dari bahannya, Randy bisa menebak bahwa itu kain bagus. Bukan sesuatu yang biasanya dimiliki orang desa. Bahkan, kain itu tidak tampak seperti milik orang miskin. Pikiran Randy mulai berkelana. Bisa jadi Ayu bukan bayi dari desa ini. Bisa jadi ia dibawa dari tempat lain. Tapi kenapa? Siapa yang meninggalkannya di sungai? Apakah karena takut? Atau karena sesuatu yang lebih tragis? Pagi itu, saat ia sedang mengikat kayu untuk dijual ke warung dekat balai desa, Randy mendengar dua orang lelaki dewasa berbicara di ujung jalan. Mereka membahas sebuah kecelakaan di jalan raya yang menghubungkan desa mereka ke dusun sebelah. Menurut cerita yang Randy dengar samar-samar, kecelakaan itu terjadi hampir seminggu lalu, tepat beberapa hari sebelum ia dan Nisa menemukan Ayu. Sebuah mobil tergelincir di tikungan tajam dan jatuh ke jurang. Penumpangnya, sepasang suami istri dan supir, tewas seketika. Polisi datang dan membawa jenazah, tapi belum semua berhasil diidentifikasi karena kondisi tubuh yang rusak berat akibat benturan dan terbakar. Informasi itu membuat jantung Randy berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, tubuhnya kaku. 3 orang dewasa tewas, belum teridentifikasi. Mobil jatuh ke jurang. Dan bayi? Pikirannya langsung terhubung ke satu dugaan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Mungkinkah Ayu adalah anak dari korban kecelakaan itu?
Mungkinkah ia dilempar keluar sebelum mobil jatuh? Atau mungkin seseorang mencoba menyelamatkannya tapi tak sempat membawanya jauh? Randy merasa darahnya mengalir lebih cepat. Semua itu terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang mulai menyatu, meski masih samar dan belum utuh. Tanpa menunggu lebih lama, Randy pulang lebih cepat. Ia tak bisa duduk tenang. Ia harus tahu lebih banyak. Malam itu, setelah Nisa tertidur dan Ayu dalam kondisi tenang, Randy duduk di samping lampu minyak sambil memandangi kain merah marun itu dengan saksama. Ia memperhatikan setiap pola benangnya, mencoba mencari tanda, inisial, apapun. Tapi tak ada. Kain itu bersih dari nama atau penanda. Namun, kualitasnya terlalu bagus untuk ditemukan di desa ini. Bahkan untuk pakaian terbaik warga, tak ada yang seindah ini. Keesokan paginya, Randy memutuskan untuk nekat. Ia akan pergi ke dusun sebelah, tempat terdekat dari lokasi kecelakaan yang dibicarakan orang-orang. Ia tahu perjalanan itu cukup jauh dan berbahaya jika sendiri. Tapi hatinya tak bisa menunggu lebih lama. Ia meninggalkan Ayu dan Nisa dengan pesan agar tidak membuka pintu untuk siapapun. Lalu berjalan kaki menempuh jalur setapak yang membelah hutan kecil dan ladang. Perjalanan itu ia tempuh sambil membawa kain merah marun di dalam tas kecil. Sepanjang jalan, Randy dihantui perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan harapan. Tak pernah ia pergi sejauh ini tanpa tujuan pasti. Tapi kali ini, ia merasa langkahnya digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa ingin tahu. Ia merasa ini bagian dari takdirnya. Bahwa jawaban atas misteri Ayu harus ditemukan, agar ia bisa tahu apa yang sebenarnya sedang ia perjuangkan. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Randy sampai di dusun sebelah. Dusunnya lebih ramai dari tempat tinggalnya, dengan rumah-rumah yang lebih besar dan jalan tanah yang lebih lebar. Ia tidak tahu siapa yang harus ditemui, tapi ia memperhatikan satu persatu orang yang lewat, mencoba mendengar pembicaraan atau menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Akhirnya ia melihat sekelompok ibu-ibu sedang berkumpul di depan warung. Ia memberanikan diri mendekat. Dengan sopan, Randy menyapa mereka dan mengajukan pertanyaan hati-hati. "Permisi, Bu. Maaf. Saya dengar di sini ada kecelakaan mobil minggu lalu. Apa betul?" Salah satu ibu menoleh dan mengangguk. "Iya, betul sekali. Parah kecelakaannya. 3 orang meninggal," katanya suami istri dan supirnya. Mobilnya terbakar di jurang dekat tikungan besar. Randy mengeluarkan kain merah marun dari dalam tas. Ia membuka lipatannya dan memperlihatkannya kepada mereka. "Apakah ibu-ibu pernah lihat kain ini? Mungkin milik korban." Semua ibu itu mendekat, mengamati kain tersebut. Wajah mereka berubah. Salah satunya berkata pelan, "Ya Allah, ini seperti kain selendang milik Burika, salah satu korban itu. Dia suka pakai selendang seperti ini. Saya kenal betul motifnya." Randy menelan ludah. Kepalanya mendadak ringan. Ia tak menyangka jawabannya akan secepat itu muncul. "Burika siapa dia, Bu?" tanyanya pelan. "Dia orang kota. Baru beberapa bulan pindah ke kota kecil sebelah. Suka ke desa ini untuk berdagang. Cantik, ramah, dan punya bayi perempuan baru lahir. Waktu itu katanya mereka mau jalan-jalan ke pegunungan. Tapi malah kecelakaan. Anaknya katanya belum ditemukan, kami kira ikut meninggal." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Randy. Bayi perempuan. Belum ditemukan. Dan sekarang ia tahu, Ayu bukan anak sembarangan. Ayu punya orang tua. Tapi mereka sudah tiada. Ayu adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan maut itu. Dan kini ia ada dalam pelukan 2 anak kecil yang tak punya siapa-siapa. Langit mulai menggelap saat Randy kembali dari dusun sebelah. Langkahnya berat, tidak hanya karena lelah berjalan jauh, tapi juga karena hati dan pikirannya dipenuhi oleh satu kebenaran besar. Ayu bukan bayi terlantar biasa. Ia adalah anak dari pasangan yang tewas dalam kecelakaan tragis. Orang tuanya telah pergi. Namun ia selamat dan ditemukan oleh 2 anak yatim piatu yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya hidup dengan layak. Randy menunduk sepanjang jalan, menggenggam kain merah marun yang tadi dikenali warga dusun.
Selendang itu kini bukan sekadar kain, tapi bukti nyata bahwa Ayu punya masa lalu, punya kisah yang belum selesai. Sesampainya di gubuk, ia melihat Nisa sedang menidurkan Ayu dalam ayunan dari sarung. Cahaya lampu minyak menyinari wajah adiknya yang tampak tenang. Tapi begitu Randy membuka pintu, Nisa langsung menoleh dengan pandangan cemas. "Kak, kemana aja? Aku takut ada apa-apa." Gumamnya pelan. Randy hanya duduk, tidak langsung menjawab. Ia menatap Ayu yang mulai tertidur. Wajahnya damai seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi justru karena ketenangan itulah, Randy makin bingung harus bagaimana. Setelah beberapa menit diam, ia menceritakan semuanya kepada Nisa. Ia ceritakan tentang kecelakaan itu, tentang orang-orang yang mengenali kain merah, tentang dugaan kuat bahwa Ayu adalah anak dari korban yang meninggal dunia. Nisa mendengarkan dengan tubuh tegang. Matanya membesar, lalu perlahan mulai berkaca-kaca. Tangannya meremas kain yang ada di pangkuannya. Ia tidak berkata apa-apa sampai cerita Randy selesai. Tapi ketika Randy mulai menyebut kemungkinan bahwa Ayu punya keluarga jauh yang mungkin akan mencari atau mengambilnya, Nisa langsung berdiri dan berseru dengan suara bergetar. "Jangan kasih Ayu ke siapapun, Kak. Dia milik kita." Suasana mendadak sunyi. Randy hanya menatap Nisa dengan napas berat. Ia tidak ingin menyakiti adiknya. Ia tahu betul bagaimana kuatnya ikatan antara Nisa dan Ayu selama ini. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. "Tapi Nis, kalau keluarganya datang, kita nggak bisa egois. Kita cuma anak kecil. Kita nggak punya apa-apa. Mereka bisa kasih Ayu kehidupan yang lebih baik. Makanan yang cukup, pakaian hangat. Tapi mereka nggak punya kita, Kak." Potong Nisa cepat. Air matanya jatuh. "Ayu udah kenal sama kita. Dia senyum sama aku. Dia peluk kita waktu takut. Dia udah kayak adikku sendiri. Kalau Ayu pergi, aku nggak punya siapa-siapa lagi." Ucapan itu menghantam Randy keras. Ia diam membatu. Dalam hatinya, ada pertarungan besar. Ia tahu, menyerahkan Ayu pada keluarga aslinya adalah hal yang benar secara hukum dan logika. Tapi ia juga tahu, tak semua yang benar secara aturan adalah yang terbaik secara hati. Selama ini, Ayu hidup bukan karena sistem, bukan karena bantuan dari luar, tapi karena cinta dan perjuangan mereka. Di saat semua orang berpaling, hanya mereka berdualah yang menggendong dan menyelimuti Ayu dalam dingin malam. Hari-hari berikutnya, Randy hidup dalam kebimbangan. Setiap kali melihat Ayu tertawa di pelukan Nisa, ia merasa tak rela melepaskannya. Tapi setiap kali melihat kain merah itu, hatinya diingatkan bahwa Ayu bukan anak tanpa sejarah. Ia punya nama, punya darah, punya jejak yang belum selesai dicari. Randy pun mulai memikirkan satu hal yang tak bisa ia hindari. Bagaimana jika benar, suatu hari nanti, ada seseorang datang mencari bayi itu? Apa yang akan ia lakukan? Suatu pagi, saat Randy sedang membersihkan halaman kecil di samping rumah, ia mendengar suara Ayu menangis keras dari dalam. Ia segera masuk, dan melihat Nisa mencoba menenangkan Ayu yang demam lagi. Tubuh mungil itu tampak lemah. Matanya sembab karena terlalu lama menangis. Randy segera mengambil air dan mengompres kepala Ayu. Malam harinya, ia tidak tidur. Ia duduk di samping bayi itu, menatapnya lama, mencoba membaca jawaban dari wajah polosnya. "Ayu," bisiknya pelan, "kalau suatu hari nanti orang yang melahirkanmu datang, apa kamu akan pergi dari kami? Atau kamu akan tetap di sini? Di rumah kecil yang hanya punya satu lampu dan dua kakak yang gak sempurna?" Bayi itu tidak menjawab. Tentu saja. Tapi tangan mungilnya menggenggam jari Randy erat-erat. Seperti menjawab tanpa kata. Dalam genggaman kecil itu, Randy merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat hatinya yakin bahwa kehadiran Ayu bukan sekadar kebetulan. Bahwa mungkin Ayu dititipkan kepada mereka untuk alasan yang lebih besar dari sekadar takdir. Hari-hari selanjutnya berjalan perlahan tapi syarat makna. Randy dan Nisa merawat Ayu dengan cinta yang semakin dalam. Mereka tidak membahas lagi soal asal-usulnya. Mereka berhenti mencari tahu siapa keluarganya. Bukan karena menyerah, tapi karena hati mereka telah membuat pilihan. Bagi Randy,
Ayu bukan hanya bayi yang mereka temukan, tapi juga hadiah yang mengajarkan mereka arti menjaga, mencintai, dan memperjuangkan. Namun dalam diam, Randy tetap menyimpan kain merah itu. Ia letakkan dalam kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Ia tidak membuangnya, tidak juga menampilkannya. Ia hanya ingin menyimpannya sebagai pengingat bahwa Ayu punya cerita sebelum mereka, dan suatu saat nanti, jika takdir mempertemukan, mereka akan tahu bagaimana cara melepaskan, jika memang itu yang harus terjadi. Tapi untuk saat ini, tidak ada yang lebih penting selain membuat Ayu tetap hangat, kenyang, dan tersenyum. Dan untuk itu, Randy dan Nisa rela melakukan apa saja. Pagi itu, udara desa terasa lebih sibuk dari biasanya. Warung kecil dekat balai desa yang biasanya sepi, kini ramai oleh bisik-bisik para warga yang penasaran akan kedatangan dua orang asing berpakaian rapi. Mobil hitam mereka terparkir di dekat balai desa, membuat anak-anak kecil berdiri terpukau menatap kendaraan yang tak biasa mereka lihat. Kedua tamu itu, seorang pria paruh baya dan seorang wanita lebih muda, datang bukan untuk urusan biasa. Mereka membawa foto, sebuah nama, dan secarik harapan. Mereka adalah kerabat dari keluarga korban kecelakaan maut beberapa minggu lalu. Dengan suara tenang tapi mata yang tampak lelah, sang wanita menunjukkan foto seorang bayi mungil kepada kepala desa. "Kami mencari keponakan saya," katanya lirih. "Dia ada di dalam mobil itu. Tapi jasadnya tak ditemukan. Kami percaya dia mungkin selamat. Kami tak bisa tenang sebelum menemukannya." Berita tentang kedatangan mereka menyebar cepat seperti angin. Dalam waktu singkat, hampir seluruh warga desa tahu bahwa ada bayi yang belum ditemukan dari kecelakaan di luar desa itu. Warga yang sebelumnya tidak peduli, kini mendadak sibuk mengait-ngaitkan kabar tersebut dengan cerita yang mereka pernah dengar, tentang dua kakak adik yatim piatu yang katanya menemukan bayi di sungai. Beberapa orang yang dulu mengabaikan Randy dan Nisa kini mulai berbisik, saling melirik, dan mencoba menyambung kepingan cerita. Jangan-jangan itu bayi yang mereka maksud. Bisik salah satu warga. "Iya, si Randy itu kan pernah cerita soal nemu bayi, tapi kita kira bohong," sahut yang lain. "Harusnya dikasih tahu itu, masa mereka urus bayi sendirian?" Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga kepala desa. Ia pun mengingat pembicaraan Randy beberapa minggu lalu. Meski saat itu ia tidak menganggap serius, sekarang semuanya mulai masuk akal. Ia memanggil dua orang lelaki untuk memastikan kabar itu dan mencari tahu kebenarannya langsung ke gubuk kecil tempat Randy dan Nisa tinggal. Sementara itu, di gubuk kecil mereka yang sunyi, Randy dan Nisa tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang penuh ketegangan. Mereka sedang duduk di lantai tanah, membagikan nasi jagung yang mereka masak pagi tadi. Ayu, yang kini mulai bisa duduk meski masih ditopang bantal, tertawa kecil sambil memegang sendok kayu. Suasana begitu damai. Tapi ketenangan itu seketika pecah saat terdengar suara langkah kaki mendekat dari luar. Bukan satu atau dua, tapi cukup banyak untuk membuat jantung Randy berdegup lebih cepat. Ketika pintu bambu diketuk, Randy berdiri cepat dan membuka sedikit celahnya. Ia melihat dua lelaki dewasa berdiri di depan rumah. Salah satu dari mereka adalah Pak Darto, petugas desa. "Randy, kami cuma ingin bicara," ucapnya dengan suara pelan. "Ada tamu dari luar desa. Katanya mereka kehilangan bayi dari kecelakaan itu, dan beberapa warga bilang, kamu pernah cerita soal bayi yang kamu temukan." Randy menelan ludah. Napasnya tersendat. Ia menoleh ke dalam, melihat Nisa yang langsung memeluk Ayu erat-erat, seolah memahami maksud dari percakapan itu meski tidak mendengar semuanya. Wajah Nisa pucat. Tangannya gemetar. "Bisa kami lihat bayinya, Ren?" tanya Pak Darto lagi. "Hati-hati." Dengan langkah pelan, Randy mengangguk dan mempersilakan mereka masuk. Ayu yang duduk di pangkuan Nisa memandang orang asing itu dengan tatapan bingung. Ia tidak menangis, tapi sorot matanya menunjukkan rasa tidak nyaman. Salah satu lelaki langsung mengeluarkan ponsel dan melihat foto yang dikirim dari keluarga korban. Ia menatap wajah Ayu lama. "Mirip, sangat mirip," gumamnya pelan. Setelah itu, mereka keluar, mengatakan bahwa mereka akan kembali bersama kerabat yang membawa foto tadi.
Randy hanya mengangguk dan mengantar sampai luar. Tapi saat menutup pintu, ia bersandar pada dinding, tubuhnya lemas. Nisa memeluk Ayu semakin erat. "Kak, mereka mau ambil Ayu ya?" Suara Nisa nyaris tak terdengar. Randy tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di lantai, menatap api kecil yang mulai padam di tungku. "Entahlah, Nis, tapi mereka keluarganya." "Tapi Kak, selama ini siapa yang rawat Ayu? Siapa yang jagain Ayu waktu dia sakit? Siapa yang tidurin dia setiap malam? Bukan mereka kan?" Suara Nisa mulai meninggi, dipenuhi ketakutan dan rasa tak rela. Randy menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tahu Nisa benar. Tapi ia juga tahu, mungkin, mereka yang datang itu bisa memberi masa depan lebih baik. Rumah layak, pendidikan, dokter, semua hal yang tak bisa mereka berikan. Namun, apakah semua itu bisa menggantikan cinta yang sudah tumbuh? Hari mulai sore. Bayangan malam mulai jatuh perlahan. Dan tepat ketika langit mulai memerah, dua tamu dari luar desa datang ke gubuk kecil itu, ditemani kepala desa dan beberapa warga. Wanita muda yang datang bersama pria parubaya itu menahan napas saat melihat Ayu. Air matanya langsung mengalir. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan liontin kecil dari perak, bergambar bunga. Ini milik ibunya Ayu, gumamnya. Dan ini milik Ayu juga." Ketika liontin itu diperlihatkan pada Ayu, bayi itu tak bereaksi. Ia hanya menatap benda itu sejenak, lalu kembali menyandarkan kepalanya ke dada Nisa. Tidak ada keterikatan. Tidak ada tanda bahwa ia mengenali siapapun yang datang hari itu. Wanita itu mendekat. Ia menangis. "Kami keluarganya. Kami mencarinya sejak hari kecelakaan. Kami pikir dia meninggal. Tapi ternyata Tuhan menyelamatkannya. Lewat kalian." Randy menatap wajah wanita itu, lalu beralih pada Ayu yang tenang di pelukan adiknya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi mulutnya berat. Hatinya retak. "Kalau kalian ingin merawatnya," lanjut wanita itu pelan, "kami tidak akan memaksa. Tapi kami ingin mengenalnya. Kami ingin dia tahu siapa keluarganya, siapa ibunya, ayahnya. Kami hanya ingin menjaganya juga." Randy dan Nisa saling berpandangan. Tidak ada paksaan. Tidak ada perebutan. Tapi justru karena itulah, keputusan terasa lebih berat. Mereka diberi pilihan, bukan dipaksa. Tapi bagaimana caranya melepaskan? Ketika yang dirawat sudah jadi bagian dari jiwa, Ayu tetap diam. Ia hanya menyusu jari kecilnya, memandangi satu persatu wajah di ruangan itu. Wajah asing, dan dua wajah yang telah ia kenal sejak hari pertama ia diselamatkan. Malam itu sunyi, lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Lampu minyak di sudut gubuk nyalanya redup, nyaris padam. Bayangan dari nyala kecil itu menari di dinding bambu, seperti menggambarkan kegundahan hati yang tak mampu ditenangkan. Randy duduk diam di sudut ruangan, punggungnya bersandar pada tiang bambu, mata memandangi lantai tanah dengan pikiran tak tentu arah. Di sisi lain, Nisa memeluk Ayu erat-erat dalam pelukannya. Sesekali ia mengecup kening bayi mungil itu, lalu menangis pelan, mencoba menyembunyikan suara isaknya dari kakaknya yang diam membisu. Sejak keluarga kandung Ayu datang tadi sore, semuanya berubah. Rasa aman yang selama ini mereka jaga, kini perlahan terkikis oleh kenyataan bahwa bayi itu bukan sepenuhnya milik mereka. Ada sejarah yang lebih dulu hadir sebelum mereka datang. Ada darah yang mengalir dari orang-orang itu, yang tak bisa mereka abaikan. Tapi apakah darah selalu lebih kuat dari kasih sayang? Apakah hubungan darah bisa begitu saja menghapus ikatan yang sudah tumbuh dari peluh, air mata, dan cinta tulus yang mereka berikan selama ini? Randy tidak tidur malam itu. Ia terus berpikir. Dalam benaknya, suara tawa Ayu, tangisnya, cara bayi itu menggenggam jarinya ketika tidur, semuanya seperti memohon untuk tetap tinggal. Tapi ia juga teringat wajah perempuan yang datang tadi, pucat, lelah, tapi penuh harap. Wajah yang menangis di depan mereka bukan karena ingin merebut, tapi karena ingin menyambung kembali cerita yang terputus. Semua ini membuat Randy merasa seperti anak kecil yang dipaksa memilih dalam persoalan orang dewasa.
Ia ingin melakukan hal yang benar. Tapi yang benar itu justru terasa paling menyakitkan. Nisa tidak henti menangis malam itu. Pelukannya pada Ayu semakin erat. Seolah jika ia melepas sedikit saja, maka bayi itu akan langsung menghilang. "Kak, jangan biarkan mereka ambil Ayu," ucapnya dengan suara serak. "Aku nggak sanggup kehilangan lagi." Randy menatap adiknya. Hatinya remuk. Ia tahu rasa kehilangan itu, rasa sepi itu. Dulu saat ibu mereka meninggal, Nisa juga memeluk tubuh sang ibu berjam-jam, menolak percaya bahwa dunia sudah berubah. Dan kini, ia menghadapi luka serupa. Tapi Randy tahu, dunia tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Ia pun tak mampu menjawab. Yang bisa ia lakukan hanya memeluk bahu adiknya, lalu berbisik pelan, "Kita tunggu besok, ya." Keesokan paginya, suara ayam berkokok tak terdengar seperti biasanya. Bahkan alam pun terasa enggan memulai hari. Randy bangun dengan mata sembab, dan melihat Nisa masih memegangi Ayu yang sudah tertidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak ditemukan, Ayu tidur panjang dengan damai, tanpa tangisan, tanpa demam, tanpa rewel. Tapi kedamaian itu justru terasa menyakitkan. Seolah bayi mungil itu sedang memberi ucapan selamat tinggal dalam diam. Saat matahari mulai meninggi, keluarga kandung Ayu datang kembali. Wanita muda yang semalam menangis itu membawa selimut kecil, pakaian hangat, dan botol susu yang baru. Ia tidak banyak bicara, hanya berdiri di depan pintu dengan wajah harap-harap cemas. Kepala desa dan beberapa warga ikut mendampingi, berdiri beberapa meter di belakang, menyaksikan dari jauh. Suasana terasa canggung dan menegangkan. Randy keluar lebih dulu, lalu mempersilakan mereka masuk. Nisa masih duduk di dalam, menatap Ayu yang belum juga bangun. Akhirnya, ia berdiri perlahan, lalu membawa bayi itu keluar dan menyerahkannya ke pangkuan kakaknya. Ia sendiri tak sanggup berhadapan langsung dengan orang-orang itu. Randy menggenggam Ayu dengan hati-hati, lalu mendekat ke wanita itu. Ia tidak langsung menyerahkan, hanya memperlihatkan wajah bayi mungil itu yang mulai membuka mata dan menguap kecil. Wanita itu tersenyum penuh haru, lalu mengulurkan tangan dengan gemetar. Tapi sebelum ia menyentuh Ayu, Randy berkata lirih, "Kami bukan siapa-siapa. Kami nggak punya apa-apa. Tapi kami sayang banget sama dia." Wanita itu menahan tangisnya. Ia mengangguk. "Aku tahu. Kalian yang selamatkan dia. Kalian yang rawat dia. Kalian yang jadi keluarga pertamanya setelah semuanya hilang." Kepala desa kemudian maju pelan, mencoba menengahi. "Kita bisa cari jalan tengah. Ayu butuh keluarga kandung, tapi juga butuh orang-orang yang sudah menjaganya. Tidak harus dipisahkan seketika." Ucapan itu membuat semua terdiam sejenak. Lalu pria parubaya, paman Ayu, bicara untuk pertama kalinya. "Kami tinggal di kota kecil, tidak jauh dari sini. Kalau kalian bersedia, kami akan sering datang, dan kalau kalian mau, kalian bisa ikut." Randy menoleh ke arah Nisa. Ia melihat adiknya berdiri di balik pintu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, dalam hati kecil Nisa, ada keinginan yang tidak pernah mereka ucapkan. Hidup seperti keluarga lain, punya rumah yang lebih layak, punya kesempatan untuk sekolah lagi, dan yang paling penting, tidak harus berpisah dengan Ayu. Setelah lama terdiam, Randy akhirnya mengangguk pelan. "Kami bersedia ikut, kalau Ayu tetap sama kami." Wanita itu tersenyum. Air matanya jatuh tak terbendung. "Ayu tetap anak kalian. Selamanya. Kami hanya ingin jadi bagian dari hidupnya juga." Suasana mendadak berubah hangat. Randy menyerahkan Ayu ke pelukan wanita itu. Tapi tangan bayi itu tak lepas dari baju Randy. Seolah ia tahu bahwa pelukan itu hanya sementara. Bahwa rumahnya tetap di dada Randy dan Nisa. Wanita itu kemudian menggendong Ayu sebentar. Lalu mengembalikannya ke Nisa yang kini sudah mendekat. Tak ada yang merebut. Tak ada yang mengambil paksa. Yang ada hanya rasa haru. Dan cinta yang kini tumbuh lebih besar. Hari itu, kepala desa mencatat kesepakatan kecil. Ayu tetap tinggal bersama Randy dan Nisa, namun keluarga kandungnya akan membantu dari jauh, dan suatu saat,
Mereka akan bersama membangun kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk memisahkan, tapi untuk menyatukan apa yang sudah pernah tercerai-berai. Dan sore itu, ketika matahari mulai turun perlahan, Randy, Nisa, dan Ayu duduk di depan gubuk mereka. Ayu tertawa kecil saat ditiup angin. Nisa menyanyi pelan, dan Randy menggambar lingkaran di tanah dengan ranting kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka tidak merasa kehilangan. Mereka merasa utuh. Beberapa minggu setelah kesepakatan itu tercapai, perubahan besar pun terjadi dalam hidup Randy dan Nisa. Keluarga kandung Ayu benar-benar menepati janji mereka. Mereka mengajak Randy dan Nisa pindah ke kota kecil tempat tinggal mereka, tak jauh dari desa. Meski awalnya berat meninggalkan gubuk bambu yang penuh kenangan, Randy tahu ini adalah keputusan terbaik. Demi Ayu, demi masa depan, demi adiknya yang selama ini hanya tahu arti bertahan, bukan hidup. Perjalanan menuju kota itu terasa asing bagi mereka berdua. Sepanjang jalan, Randy duduk memandangi jendela mobil, memperhatikan sawah yang berganti gedung, jalan tanah yang berganti aspal mulus, dan suara jangkrik yang digantikan deru kendaraan. Nisa menggenggam tangan kakaknya erat-erat. Matanya masih sembab karena menangis semalaman. Di pangkuannya, Ayu tertidur tenang, seolah tahu bahwa hidupnya akan berubah. Saat mereka tiba di rumah keluarga Ayu, rasa kagum dan canggung menyerbu bersamaan. Rumah itu besar, meskipun sederhana. Halamannya luas. Ada pohon mangga rindang di depan dan suara angin semilir dari jendela terbuka. Tapi bagi Randy dan Nisa, ini seperti dunia lain. Tak ada dinding anyaman bambu, tak ada lantai tanah. Semuanya bersih, rapi, dan teratur. Bahkan kamar mandi memiliki air hangat. Itu hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama terasa kaku. Randy lebih banyak diam. Ia membantu apapun yang bisa ia bantu, menyapu halaman, mengangkat barang, atau menjaga Ayu saat ibunya memasak. Tapi di dalam hatinya, ada rasa takut dianggap tidak berguna, takut dianggap hanya menumpang. Setiap kali mendengar suara percakapan di ruang sebelah, ia berpikir macam-macam. Apakah mereka membicarakannya? Apakah mereka menyesal telah mengajak dua anak yatim tinggal bersama mereka? Nisa juga butuh waktu untuk beradaptasi. Ia tak terbiasa tidur di tempat empuk, makan makanan bergizi 3 kali sehari, dan memakai baju bersih setiap pagi. Di desa dulu, ia sering memakai pakaian yang sama 2-3 hari karena hanya punya beberapa helai. Di sini, ia bahkan bingung memilih baju karena terlalu banyak. Tapi yang paling ia khawatirkan adalah Ayu. Ia takut jika makin lama tinggal di tempat itu, Ayu akan lupa padanya. Lupa pada suara dekapannya. Lupa pada pelukan hangatnya di malam-malam dingin gubuk dulu. Namun, kekhawatiran itu perlahan berubah menjadi rasa hangat. Keluarga Ayu, terutama tantenya, Mbak Arum, tidak pernah memperlakukan mereka seperti orang asing. Ia selalu menyapa Randy dengan panggilan lembut. Selalu memuji Nisa karena pandai menenangkan Ayu, dan tidak pernah membatasi kasih sayang mereka kepada bayi itu. Bahkan, mereka tetap memanggil Randy dan Nisa dengan sebutan kakak Ayu di depan orang lain. Ayu punya 2 kakak hebat, kata Mbak Arum suatu sore sambil menyuapi Ayu di ruang tengah. Kalimat itu membuat Nisa nyaris menangis. Suatu hari, Randy diajak ke sekolah oleh paman Ayu untuk mendaftar sebagai murid baru. Saat duduk di depan kepala sekolah, Randy merasa tubuhnya kecil sekali. Ia tak yakin bisa mengejar pelajaran yang sudah lama ia tinggalkan. Ia bahkan lupa cara menghitung pecahan. Tapi kepala sekolah tersenyum dan berkata, "Yang penting kamu mau belajar. Kalau kamu bisa bertahan sejauh ini tanpa menyerah, saya yakin kamu pasti bisa." Randy hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya tumbuh satu hal yang sudah lama ia kubur dalam-dalam, harapan. Nisa pun begitu. Saat diajak ke toko buku untuk memilih perlengkapan sekolah, ia seperti anak ayam masuk kandang besar. Matanya bingung memilih buku mana yang harus diambil. Tapi saat ia menerima tas baru warna ungu dengan gambar bunga kecil di depan, wajahnya berbinar. "Boleh ini, Kak?" bisiknya pada Randy, seolah takut terlalu berharap.
Randy hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu, tak ada jawaban lain selain, iya. Meski hidup kini jauh lebih mudah, bukan berarti semuanya lancar tanpa hambatan. Ada beberapa tetangga yang memandang sinis. Beberapa anak di sekolah sempat mengejek Randy karena pakaiannya sederhana. "Kamu anak siapa?" tanya salah satu anak. "Kok tinggal di rumah itu, tapi bukan keluarganya?" Randy menunduk. Ia tidak menjawab. Tapi malam itu, ia bercerita pada Mbak Arum. Wanita itu memeluknya erat dan berkata, "Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu bagian dari keluarga ini." Ucapan itu sederhana, tapi dalam. Sejak saat itu, Randy mulai lebih percaya diri. Ia belajar lebih giat, mulai mengerjakan PR di ruang tengah tanpa takut salah. Nisa pun mulai punya teman. Ia sering membantu tetangga mengasuh anak kecil dan mengajari mereka lagu-lagu sederhana. Ayu tumbuh sehat, pipinya makin cabi, dan suaranya makin cerewet. Ia sudah bisa memanggil, "Kak," meski belum sempurna. Tapi setiap kali memanggil itu, hati Randy dan Nisa seperti mekar. Pada suatu sore yang cerah, Randy duduk di ayunan kecil yang digantung di pohon mangga depan rumah. Ayu duduk di pangkuannya, tertawa saat ditiup angin. Nisa menyanyi pelan dari kursi teras. Matahari senja memantulkan cahaya keemasan di rambut mereka. Saat itu, tak ada rasa kehilangan. Tak ada kesepian. Yang ada hanya syukur dan cinta. Randy lalu menatap langit dan berbisik dalam hati. "Terima kasih Tuhan, karena Kau tak hanya kirim Ayu untuk kami, tapi juga kirim kami ke tempat yang bisa memberi harapan." Setahun berlalu sejak hari pertama Randy dan Nisa menginjakan kaki di kota kecil itu. Waktu berjalan cepat, seakan menebus tahun-tahun mereka yang penuh kelam. Banyak hal telah berubah. Baju mereka kini bersih dan wangi. Mereka punya meja belajar, punya buku-buku yang rapi tersusun. Randy kini duduk di kelas 2 SMP dan menjadi siswa yang disegani karena semangat belajarnya. Nisa pun tumbuh menjadi gadis yang ceria, aktif dalam kegiatan sekolah dan gemar membantu tetangga. Tapi satu hal tetap sama, kasih sayang mereka pada Ayu. Ayu kini sudah bisa berjalan tertatih-tatih. Kata-katanya mulai terbentuk, meski belum lancar. Tapi ada satu kata yang tak pernah gagal ia ucapkan dengan jelas. "Kak." Dan setiap kali suara mungil itu terdengar, Randy dan Nisa langsung menoleh, seolah itu panggilan dari hati mereka sendiri. Suatu pagi, keluarga mereka bersiap menuju suatu tempat yang sejak lama dihindari, lokasi kecelakaan maut yang telah merenggut nyawa orang tua Ayu. Di sana akan diadakan acara doa bersama, tepat 1 tahun peristiwa itu terjadi. Randy merasa dadanya sesak saat mobil melaju ke arah jalan berliku yang dipenuhi tebing dan pepohonan. Disinilah, setahun lalu, seorang bayi ditinggalkan tak berdaya di dalam kardus, terapung di sungai, dan ditemukan oleh 2 anak yatim piatu yang bahkan tak tahu caranya mencintai, sampai bayi itu datang. Saat mobil berhenti, banyak orang sudah berkumpul. Ada lilin-lilin kecil yang menyala, bunga-bunga yang diletakkan di pinggir jalan, dan foto-foto para korban kecelakaan. Nisa menggenggam tangan Randy kuat-kuat. Ayu digendong oleh Mbak Arum, dan ia tampak tenang, seolah merasakan energi lembut dari sekitarnya. Doa-doa dilantunkan. Beberapa orang menangis, mengenang orang-orang yang telah pergi. Ketika tiba giliran keluarga Ayu untuk maju ke depan, Randy dan Nisa ikut berdiri. Bukan karena dipaksa, tapi karena hati mereka yang mendorong. Paman Ayu menyerahkan bunga pada Randy. "Letakkan di tepi sungai. Ya, Ren, di tempat kamu dulu menemukan Ayu." Langkah Randy terasa berat saat menyusuri jalan kecil menuju pinggir sungai. Nisa menyusul di belakangnya. Suara aliran air masih sama seperti dulu, tenang, tapi menyimpan kisah. Disinilah segalanya bermula. Disinilah mereka menemukan harapan yang dibungkus kardus, terbungkus selendang merah, dan diletakkan oleh takdir tepat di depan kaki mereka. Dengan tangan gemetar, Randy meletakkan bunga itu di atas batu besar. Ia menunduk lama. Hatinya bergemuruh. Kenangan setahun silam berkelebat. Derasnya hujan, tangisan bayi, tubuh mungil yang menggigil, dan keputusan mereka untuk tidak berpaling.
Kalau waktu itu kita nggak lewat sini, bisik Randy pelan. Nisa menjawab lirih. Mungkin bukan Ayu yang kita selamatkan, tapi Ayu yang menyelamatkan kita. Randy menoleh, menatap adiknya. Ucapan itu begitu sederhana tapi sangat benar. Sejak kehadiran Ayu, hidup mereka berubah. Bukan hanya secara fisik, tapi batin mereka pun diperbaiki. Mereka belajar menyayangi, belajar bertanggung jawab, belajar membuka hati. Ayu bukan beban, bukan kesalahan. Ayu adalah jawaban dari doa yang bahkan tak sempat mereka panjatkan. Saat mereka kembali ke tempat acara, wajah-wajah menyambut mereka dengan senyum hangat. Tak ada yang melihat mereka sebagai anak yatim piatu yang dulu tinggal di gubuk reot. Mereka kini adalah bagian dari keluarga besar. Mereka adalah kakak dari Ayu, dan anak dari tempat yang kini mereka sebut rumah. Hari mulai senja saat mereka semua kembali. Di perjalanan pulang, Ayu tertidur di pangkuan Nisa. Mbak Arum menoleh ke belakang dan tersenyum. Besok Ayu ulang tahun pertama. Kita buat sesuatu yang sederhana, ya? Nisa mengangguk cepat. Aku mau buat kue. Meskipun dari tepung biasa aja. Asal Ayu senang. Randy ikut tersenyum. Dan aku mau belikan pita rambut warna merah. Kayak selendang itu. Mereka semua tertawa kecil. Meski luka dari masa lalu belum sepenuhnya hilang, cinta yang mereka bangun hari demi hari telah menambal celah yang pernah retak. Ayu tidak hanya punya keluarga, tapi punya kisah indah untuk dikenang. Bukan kisah duka tentang kecelakaan, tapi tentang dua kakak yang menggendongnya keluar dari gelap dan membawanya ke cahaya. Keesokan paginya, rumah itu penuh suara tawa. Balon warna-warni tergantung di teras. Kue sederhana dengan lilin kecil di atasnya diletakkan di meja, dan tetangga-tetangga dekat datang membawa bingkisan kecil. Ayu memakai gaun putih bersih, duduk di pangkuan Nisa yang mengikatkan pita merah di rambutnya. Saat lilin ditiup, semua bersorak kecil. Ayu bertepuk tangan meski belum tahu arti ulang tahun. Tapi bagi Randy dan Nisa, hari itu adalah lebih dari sekadar ulang tahun. Itu adalah perayaan hidup. Perayaan bahwa mereka tetap bersama. Perayaan bahwa keluarga bisa terbentuk bukan karena darah, tapi karena cinta yang dipilih dan diperjuangkan. Setelah para tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Randy duduk di tangga teras memandangi langit malam. Bintang-bintang bertebaran, dan angin malam berhembus sejuk. Ia menatap ke langit, mengingat kedua orang tuanya. Lalu membayangkan wajah ayah dan ibu Ayu yang mungkin kini tersenyum dari tempat lain. Lega karena anak mereka tumbuh dalam pelukan yang penuh kasih. Nisa datang dan duduk di sampingnya. Ia menyandarkan kepala di bahu kakaknya. Terima kasih, Kak, karena nggak nyerah waktu itu. Randy tersenyum, menepuk bahu adiknya. Justru aku yang harus terima kasih. Karena kamu, aku tahu artinya bertahan. Dan karena Ayu, kita tahu cara mencintai. Dan di malam yang tenang itu, di bawah cahaya bintang, mereka tahu, mereka bukan lagi dua anak yatim piatu yang berjalan tanpa arah. Mereka adalah keluarga. Keluarga kecil yang lahir dari luka, tumbuh dalam cinta, dan berjalan bersama menuju masa depan yang penuh harapan.